Hari ini kita ke pengertian dari sudut dan satuan dari sudut ya. Jadi dulu di kelas 4 SD kalian sudah mengenal mengenai sudut. Nah, di sini saya akan ulas kembali apa itu pengertian dari sudut. Sudut adalah apa? Daerah yang terbentuk dari dua sinar garis yang bertemu dalam satu atau di satu titik ya. Jadi ada dua buah sinar garis seperti ini, garis ini juga ada garis misalkan ya kan. Nah, ini namanya sinar garis, misalkan ini garis AC dan ini juga garis lagi ini kan, ini ada B. Maka sudut adalah daerah sini nih, daerah yang terbentuk dari dua sinar garis yang bertemu dalam satu titik, ini namanya sudut. Jadi di dalam sudut ada unsur-unsurnya atau istilah-istilahnya. Yang pertama ada kaki sudut ya, berarti apa? Garis-garis pembentuk dari sudut tersebut ya, pembentuk dari sudut. Berarti kaki sudutnya apa? Di sini ada AC dan AB ya, berarti ada AC dan AB seperti ini. Yang kedua, yang B apa? Titik sudut. Adalah perpotongan dari kaki sudut. Tapi yang mana titik sudutnya? Ada titik A ya. Oke, yang C ada daerah sudut. Yang mana? Daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Berarti kalau di gambar ini namanya daerah sudut ya. Daerah sudut itu pengertian dari sudut. Next, kita ke satuan sudut. Jadi derajat adalah satuan untuk ukuran sudut. Jadi ukuran dari sudut adalah dia derajat. Jadi kayak lingkaran tapi kecil ya, di atasnya itu namanya dia derajat ya. Satuan derajat diperoleh dari keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran dibagi menjadi 360 bagian yang sama besar dan setiap bagian disebut sebagai derajat atau ditulis dengan 1 derajat. Jadi kalau kalian mempunyai jam dinding di rumah, jadi ibaratnya kayak jam dinding itu, jadi ada kayak menitnya itu dia ada 360, berarti itu kayak derajatnya. Jadi ada 360 derajatnya itu. Jadi 1 derajat atau 1 putaran lingkaran, berarti 1 putaran dari lingkaran
itu akan sama dengan 1 keliling dari lingkaran tersebut, ya, yang mana itu didapat dari sama dengan 360. Berarti satu putaran lingkaran itu sama aja dengan 360 derajat, ya. Kalau setengah lingkaran berarti berapa? Berarti setengah dikali 360 berapa? 180 derajat. Jadi kalau busur itu juga 180 derajat, ya, busur yang kalian sering menggaris busur itu. Nah, kalau seperempatnya berapa berarti? Berarti 1/4 dikali 360 berapa? 90 derajat. Jadi seperempatnya dari lingkaran tersebut adalah 90 derajat, ya. Kemudian tingkatan satuannya, ya. Tingkatan satuan sudut. Yang pertama, bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi ini tanda petik 1 ini artinya dia menit, ya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Sama halnya dengan jam. Jadi hampir mirip dengan jam, tapi dia bukan jam tapi derajat, ya. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit, kan ini 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Kalau menit 1 petik, kalau detik 2 petik, ya. Jadi 1 derajat itu berapa detik sini? Berarti karena ada 60 menit, kan, sedangkan 1 menitnya ada 60 detik, berarti 60 menit dikali 60 detik, kan, berapa? Ketemunya 3600 detik. Artinya 1 derajat itu sama dengan 3600 detik, ya. Kalau dibalik gimana? Berarti kalau saya balik, ya, 1 menit berapa derajat? Berarti karena kalau tadi 1 derajatnya 60 menit, berarti kalau 1 menitnya itu 1/60 derajat, ya. Jadi tinggal dibalik aja. Sedangkan 1 detik berarti berapa menit? Jadi sama, tinggal 1/60-nya menit, ya. Sedangkan 1 detik berapa derajat? Berarti tinggal, kalau tadi 1 derajat 3600 detik, berarti kalau 1 detik berarti 1/3600 derajat. Contoh, misalkan saya punya di sini 12 derajat itu berapa menit? Berarti tinggal 12 kali, karena 1 derajatnya ada 60 menit, berarti 12 kali 60 berapa? 720 menit, ya. Contoh kedua, 5 menit berapa detik? Berarti 5 dikali 60 juga, berarti berapa? 300 detik, ya. Yang ketiga contohnya 540 detik berapa menit? Karena 1 detiknya 1/60 menit, berarti ini tinggal 540 bagi 60 berapa? Coret-coret, 5 bagi 6 ada 9 menit, ya. Contoh yang keempat, misalkan 10.800
detik berapa derajat. Tadi 1 derajatnya, 1 detiknya adalah 1/3600 derajat. Berarti kalau 10.800 detik berarti 10.800 per 3.600 ya. Coret 2 tinggal 108 bagi 3 berapa? 108 bagi 3 6, ketemunya 3 derajat ya. Oke, next kita ke penjumlahan dan pengurangan sudut ya. Jadi untuk menjumlah maupun mengurangi sudut, maka satuan derajat, menit, dan detiknya harus diletakkan dalam satu jalur. Kemudian jumlahkan atau kurangkan besaran sudut yang mempunyai satuan sama ya. Contohnya sini, langsung contoh aja. Berarti contoh yang pertama, misalkan 12 derajat 24 menit 37 detik ditambah dengan 8 derajat 33 menit 35 detik ya. Tadi dikatakan bahwa ketika mau menjumlahkan ataupun mengurangkan sudut, maka satuan dari derajat, menit, dan detiknya harus diletakkan dalam satu lajur atau jalur ya. Berarti kita menggunakan gumun susun, jadi kayak di SD gitu. Ini sama, berarti 12 derajat 24 menit 37 detik. Bawahnya berarti 8 derajat 33 menit 35 detik. Berarti yang detik sama detik harus satu jalur, yang menit sama menit juga satu jalur, yang derajat sama derajat juga satu jalur. Tinggal dijumlahkan. Berarti 7 tambah 5 ketemu 14, nabung 1, jadi ini tinggal 4 tambah 3 7 tambah 5 2 ya, maaf, 12 kan, 12 nabung 1, 3 tambah 3 6 72, ini detik. Sekarang yang menitnya 4 tambah 3 7, 2 tambah 3 5, ini menit. Kemudian 12 tambah 8 ketemu 20 derajat. Jadi 20 derajat 57 menit dan 72 detik. Tetapi dalam 1 menit 1 detik ataupun dari derajat 1 derajat 1 menit dan 1 detik tidak ada yang melebihi dari 60 satuan ya. Jadi karena ini lebih dari 60, maka kita rubah dulu dalam 60. Berarti ini dikurangi 60 berapa? Jadi 12 ya, 12 detik. Yang 60 nya itu pindah ke sini jadi 1 menit. Berarti 60 detik ini kita konversikan ke sini jadi 1 menit. Yang di sini tambah 1 berarti jadi 58 menit 20 derajat. Jadi hasilnya penjumlahan itu menjadi 20 derajat 58 menit dan 12 detik. Jadi tidak 72 detik ya, karena tidak mungkin dia melebihi dari 60 ya. Contoh yang kedua yaitu pengurangan. Misalkan ada 23 derajat 43 menit 54 detik dikurangi 11 derajat 18 menit 77 detik ya. Oke, jadi sama tadi harus satu jalur, berarti 23 derajat 43 menit 54 detik. Ini yang bawah berarti 11 derajat 18 menit 77 detik ya. Oke, nah di
kurangi, berarti 54 kurangi 77 kan tidak bisa, ya kan? 54 dikurangi 77 kan tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 menit di sini. Yang sini jadi 42, yang sini ditambah 60, ya kan? Karena pinjam 1 menit di sini berarti menjadi 60 detiknya sini. Berarti menjadi, saya tulis sini ya, 23 derajat, yang ini jadi 42 menit, yang ini ditambahkan berarti ada 114 detik ya. Yang sini 11 derajat, 18 menit, 77 detik dikurangi. Nah, sekarang sudah dikurangi kan? 114 kurangi 77. 4 kurangi 7 nggak bisa, pinjam sini 14 kurangi 7, 7. Yang sini 0. 10 kurangi 7, 3 ya. 37 detik. Yang ini 42 kurangi 18 bisa ya, 2. Jadi kalau misalnya nanti ini lebih kecil lagi dari ini, kita pinjam 1 derajat di sini, jadi nanti sini tambah 60 juga, yang sini hilang 1 ya. Karena ini bisa, berarti ini 42 kurangi 18, berarti 2 kurangi 8 nggak bisa, pinjam 1, 3, berarti 12 kurangi 8, 4, 3 kurangi 1, 2 menit, berarti 24 menit. 3 kurangi 1, 2, 2 kurangi 1, 1. Jadi ketemunya 12 derajat, 24 menit, 37 detik. Ini contoh lagi, misalkan ini ada 24 derajat, 33 menit, 27 detik dikurangi dengan 9 derajat, 49 menit dan 55 detik ya. Jadi kita yang detiknya dulu dikurangi, 27 detik kurangi 55 detik kan tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 sini, 1 menitnya sini, yang ini tinggal 32, yang sini tambah 60 ya. Berarti jadi 24 derajat 32 menit tambah 60 berarti 87 detik dikurangi 9 derajat 49 menit 55 detik dikurangi 7 kurangi 5 ketemu 2, 8 kurangi 5 ketemu 32 detik ya. Sini 32 kurangi 49, oh tidak bisa juga, pinjam 1 derajat di sini, yang ini jadi 23, yang sini pinjam 1 derajat sama dengan 60 juga. Berarti saya tulis sini ya, ini 23 derajat ditambah ini berapa, 92 menit. Ini tadi sudah 87 detik, berarti ini tinggal 9 derajat 49 menit 55 detik. Tadi yang detik sudah dioperasikan ketemu 32 detik ya. Sekarang ini 92 kurangi 49, 2 kurangi 9 nggak bisa, menyalangi pinjam 1 sini, jadi 12 kurangi 9 3, yang sini jadi 8 kurangi 4 menit, jadi 43 menit. 23 kurangi 9, 23 kurangi 9 ketemu berapa, 14 derajat. Berarti ketemunya 14 derajat 43 menit